Bacaan dari kitab Daniel. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu yang telah berbuat. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Ialah yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama, Daniel mengungkapkan segala keberdosaan dirinya dan bangsa Israel, yang mengungkapkannya di hadapan Tuhan, dan sambil mengungkapkan segala dosa-dosa dari dirinya dan bangsanya, ia mohon ampun, dan bahkan dalam pandangan iman Allah itu berbelas kasih. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia. Ini pandangan iman atau prinsip iman yang patut kita pegang dalam kehidupan kita, bahkan terutama di masa prapaskah ini. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan. Lewat prinsip iman ini kita diajak untuk terus datang memohon belas kasih daripadanya, sehingga kita mendapatkan pengampunan. Dalam bacaan Injil, Yesus mengarahkan kita untuk kita bersikap seperti Bapa yang suka mengampuni, sempurna dalam kemurahan hati, yakni tidak menghukum, tidak menghakimi, dan boleh mengampuni sama dan memberikan apa yang kita miliki kepada sama. Itu sikap kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Bapa, dan kita diajak untuk mewujudkannya, terutama di dalam masa prapaskah ini. Tentang sikap tidak menghukum, tidak menghakimi, dan bahkan mengampuni, sering juga dipertentangkan dengan
prinsip-prinsip pembinaan. Kalau tidak menghukum, apakah itu tidak berarti kita membiarkan orang terus jatuh dalam kesalahan, sehingga kesalahan terus akan berkembang? Kita ingat bahwa Yesus mengatakan kepada kita, kalau ada yang berbuat salah, maka yang perlu kita buat adalah menegur mereka, sehingga dan mengajak mereka untuk bertobat. Bila untuk tentang menghakimi, menghukum, biarlah Allah yang punya kewenangan untuk itu. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, apakah dalam pembinaan cara menghukum adalah satu-satunya cara untuk mengubah orang? Apakah tidak ada cara lain untuk mengubah orang? Dalam pengalaman misalnya di kantor, tempat kerja, sudah diberikan contoh kalau tentang tidak terlambat masuk kerja dalam pengalaman masuk libur. Ada yang prinsipnya kalau datang terlambat masuk libur, maka hormat bendera. Tetapi juga ada yang ambil model, kalau yang datang cepat, tepat masuk libur, maka diberikan hadiah. Dua cara yang dipakai. Ada yang memberikan hukuman, tetapi ada yang memberikan hadiah bagi orang yang bersikap baik. Dua cara ini merupakan contoh di mana untuk mengubah orang tidak selamanya harus dengan menghukum. Ada cara-cara lain, memberikan kemurahan hati, memberikan pujian, dan seterusnya, sehingga mereka terajak untuk bisa berlaku baik. Atau juga seperti sekarang pemerintah kita sudah mengambil kebijakan untuk misalnya kepada para teroris, tidak sekedar hanya menghukum mereka di penjara, tapi memperhatikan keluarga mereka yang mungkin ada miskin, ada berkekurangan. Dengan memberikan perhatian yang baik untuk keluarga mereka, hati mereka diarahkan untuk berubah. Kesulitan keluarga mereka diperhatikan, maka mereka juga tidak berpikir untuk berbuat jahat terhadap bangsa ini. Cara menghukum bukanlah satu-satunya cara untuk mengubah orang. Ada banyak cara lain, terutama cara belas kasih untuk mengubah orang. Mari kita berdoa agar sikap Allah yang murah hati ini kita boleh praktekkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.